Ini selamat datang kembali di Forkoma G4 Sharing Session, di mana topik untuk malam hari ini adalah mengenai plate tectonics ya, di mana topik dengan judul sharing session malam ini adalah Strike Slip, Shear Zones, and Subduction System, Implication to Natural Hazards and Resource. Yang menjadi pembicara pada malam hari ini adalah Kang Ma'ruf Mukti atau Kang Ayub dari HMG 96. Selamat malam Kang Ayub. Selamat malam Kang Yusa. Ya, dan malam hari ini di mana Kang Ma'ruf Mukti atau Kang Ayub telah berkarir sebagai peneliti di LIPI, dan berikut adalah biografi singkat dari Kang Ayub, di mana Kang Ayub pada saat ini menjadi senior researcher di LIPI sejak tahun 2019 dan telah memiliki karir yang cukup panjang di bidang research kebumian, di mana sebelumnya Kang Ayub juga pernah menjadi research fellow dan postdoc fellow di IPGP yang berafiliasi dengan University Paris Sorbonne di Prancis. Mungkin sebelum memulai, mungkin ada kata sambutan dari Kang Al. Mangga silakan Kang Al untuk kata sambutannya. Ya, nuhun Kang Yusa, sedikit aja sih. Alhamdulillah Kang Ayub hatur nuhun udah bersedia untuk sharing session di Forkoma ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, juga kepada kakak yang lain. Sangat dipersilahkan untuk berbagi knowledge, apapun itu. Di sini kita terbuka, tidak hanya urusan geologi, mungkin juga ada experience lain lah, mungkin mau tentang perjalanan atau yang apapun itu yang bermanfaat, silahkan di sini untuk bisa di sharing. Kita terbuka, bisa menghubungi Kang Reja Widiatmo untuk hal itu. Kang Ayub, alhamdulillah ya kita udah lama nggak ketemu ini, beda 1 tahun kuliah. Saya udah ngeliat sih bibitnya Kang Ayub untuk menjadi peneliti. Udah terlihat dari waktu zaman kuliah tuh udah kelihatan nih, wah nih kayaknya bakal menjadi rising star, peneliti bener ternyata. Keseglok. Ya, tanpa berpanjang lagi, mangga Kang Ayub, dimulai waktos dan tempat dipersilahkan. Siap. Baik, sebentar Kang Ayub, saya unshare dulu. Oh gitu. Oh iya ya, saya harus share ya. Iya, sebentar ya. Iya, silakan Kang Ayub untuk di share screen. Oke, share screen. Udah muncul? Sebentar, iya sudah muncul Kang. Habis kalau di sini kelihatan cuma hitam aja. Udah ya? Ya, silakan Kang Ayub. Ya, baik. Baik, terima kasih Kang Yosa dan juga Kang Al dan semua panitia di Forkoma Geologi Unpad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih lagi untuk undangannya. Jadi perkenankan malam ini saya mengambil waktu sedikit dari Bapak dan Ibu yang bersedia hadir untuk bersama-sama mungkin berdiskusi kali lebih tepatnya. Dan kenapa yang saya sampaikan mungkin ada saya hanya menyampaikan beberapa yang saya ketahui, dan lebih banyak sebenarnya yang tidak saya ketahui. Adalah tempat yang cocok untuk mendiskusikan apa yang tidak kita ketahui itu mungkin. Nah, jadi kebetulan topik malam ini saya ingin mencoba membahas tentang strike slip dan hubungannya dengan zona subduksi. Jadi ini adalah outline dari apa yang ingin saya sampaikan. Jadi saya akan mulai dengan pendahuluan, kemudian sedikit membahas tentang strike slip dan oblique subduction. Kemudian kita juga akan mencoba melihat bagaimana strike slip di orthogonal subduction, dan kemudian apa lagi yang bisa kita lakukan ke depannya kira-kira. Jadi di gambar ini kita bisa melihat bahwa ada berbagai macam jenis dari sesar strike slip di bumi ini, dan ini adalah klasifikasi yang digunakan oleh Mann tahun 2007. Jadi Paul Mann ini seorang pegiat mungkin analisa cekungan ya dan tektonik dari Texas. Nah, dia mencoba membagi berdasarkan pengamatan dia, berdasarkan tempat dan karakternya. Jadi ada yang dia masukkan sebagai yang cratonic, jadi memang dia di dalam kraton, kemudian di continental boundary transform, jadi transform fault yang di oceanic,
kemudian transform yang memisahkan ocean ridge, kemudian ada juga yang terakhir ini adalah slide slip yang berdekatan sekali dengan trench alias berdekatan dengan dengan subduksi. Dan ini kita bisa lihat untuk di daerah Sumatera, kita dikelilingi di bagian barat oleh busur Sunda sampai ke arah timur dan kemudian dilanjutkan dengan kompleks Indonesia Timur yang lebih kompleks lagi. Nah, dari sini kita akan mencoba melihat bahwa sebenarnya apa yang orang-orang coba teliti itu lebih banyak adalah hasil dari pengamatan mereka di daerah yang sangat dekat dengan kita, yaitu Sundaland. Nah, mengapa strike slip itu penting? Salah satunya misalkan kita coba lihat untuk resource, bahwa sebenarnya walaupun ini bila dibandingkan dengan passive margin tentu saja lapangan oil and gas yang ukurannya giant itu tidak begitu banyak, tapi itu penting karena memang kita di Indonesia itu lebih dekat dengan ini yang poin kelima, subduction margin dan juga strike slip margin. Sedangkan yang lainnya adalah mungkin kita mengalami di masa lalu, misalkan sebagai passive margin, ataupun ada continental collision, misalkan yang lebih ke Asia di bagian utara. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa strike slip adalah salah satu struktur yang penting di dalam faktor yang mengontrol adanya resource, terutama oil and gas. Kita coba lihat contohnya di Sentral Sumatera. Ini adalah dari William dan Eubank tahun 95. Mereka mencoba mengklasifikasikan berbagai macam play yang ada di Sentral Sumatera, dan salah satunya adalah ini yang nomor 3, yang tepat berdiri di tengah, itu French Related Drag Fault. Ya, jadi walaupun memang sesar ini hanya vertikal dan tipis sekali di tengah-tengah, tapi dia sangat berperan di dalam membentuk play-play yang ada di situ. Terlepas dari asal-usul dari si basinnya itu sendiri seperti apa, tapi dia berperan penting untuk sebagai salah satu play yang ada di Sentral Sumatera misalkan, dan juga tentunya tempat yang lain. Nah, ini adalah contoh yang lain lagi dari Eubank dan Maki dan Howells, bahwa si strike slip ini mengontrol keberadaan si oil field yang ada di Minas. Kemudian juga Howells tahun 97, ini sebenarnya gambar dari Kuning dan Aulia, dia membandingkan, mencoba mempropose bahwa sebenarnya Omblin Basin yang ada di Intra-Arc itu mungkin saja sebenarnya adalah salah satu bentuk dari pull part yang biasa terbentuk di strike slip. Dia mencoba membandingkan dengan ada yang ada di Amerika, dan sepertinya ini adalah analog yang ekivalen untuk menggambarkan origin dari Omblin Basin ini. Terlepas dari kontroversi perbedaan, karena ada beberapa tentunya memang yang tidak sependapat, yang lebih memilih misalkan itu adalah sebagai rifting. Tapi di sini kita tidak akan membahas untuk detailnya mengenai perbedaan origin itu. Nah, jika kita ingin berdiskusi masalah basinnya yang terjadi di strike slip, tentunya kita harus bisa mengidentifikasi, kita akan bertemu dengan berbagai macam band, jadi bengkokan atau step over dari strike slip. Jadi misalkan dari mulai yang paling awal sekali, jadi ini adalah sketsa yang dibuat oleh Mann untuk menggambarkan perkembangan dari strike slip, mulai dia yang bentuk yang paling awal sampai yang bentuk yang paling ekstrim, di mana di akhirnya terjadi spreading ridge di tengah-tengahnya. Nah, dan ternyata bahwa semua itu juga apabila kita lihat lacak dari publikasi itu akan mengarah ke pengamatan-pengamatan yang ada di Sumatera. Nah, ini adalah suatu gambaran mengenai strike slip juga. Jadi selain berperan penting untuk mengontrol keberadaan cekungan-cekungan penghasil resource, terutama oil and gas, strike slip juga ini sangat berperan penting sebagai salah satu faktor pemicu terjadinya bahaya gempa. Ini adalah sebelah kanan adalah gambaran dari sejarah gempa yang terjadi sejak abad 19 yang dikumpulkan oleh Pak Dhani dan Pak Wahyu. Ini adalah lingkaran elips ini menggambarkan beberapa lokasi rupture yang teramati atau yang berdasarkan catatan sejarah. Dan ternyata juga ini ketika
megatrust earthquake tahun 2004 dan 2005 terjadi di pinggiran Sumatera, post seismic, jadi setelah kejadian tersebut juga men-trigger beberapa segmen dari sesar Sumatera seperti yang terlihat di lingkaran biru. Jadi lingkaran biru ini adalah yang kemungkinan besar yang ter-trigger oleh event 2004, kemudian ada beberapa event yang memang akibat gempa besar di subduksi tahun 2005. Selain di Sumatera, di daerah yang dekat dengan kita, Pulau Jawa juga kita masih ingat tentang gempa Opak tahun 2006 ya, kalau nggak salah. Nah, gempa Opak ini salah satu gempa yang juga gempa strike slip, tetapi apabila kita lihat sebaran, jadi ini adalah hasil dari kompilasi dari beberapa peneliti sebelumnya yang di daerah situ, kita bisa melihat bahwa sebenarnya walaupun si sesar strike slip itu tidak sesimpel apa yang kita lihat dengan garis vertikal membelah batuan dan rupture-nya akan terlihat di permukaan. Seperti terlihat di sini bahwa sebaran post seismic aftershock setelah gempa besar di Opak itu ada lebih terjadi di bagian timurnya. Jadi sepertinya memang ini tidak pure strike slip tentu saja karena memang di alam tidak ada yang seideal ini. Jadi ternyata ketika pengamatan di lapangannya pun ini ada beberapa yang berbeda. Ya wajar saja karena pengamatan tentu saja geologi itu semuanya berdasarkan pengamatan. Ini tergantung lokasi mungkin yang kita pilih atau tergantung target yang kita cari. Tapi intinya di sini adalah bahwa strike slip yang terjadi atau yang apabila kita lihat di permukaan tidak semudah atau tidak sama dengan konfigurasi yang ada di bawah permukaan. Nah, ingatan kita mungkin untuk yang memang masih ingat atau yang sudah lahir, yang lahir sebelum tahun 95 mungkin masih ingat gempa besar di Jepang. Gempa tersebut juga terjadi akibat sesar strike slip seperti terlihat di sini. Jadi Jepang ini kan sebenarnya adalah daerah di mana terjadi triple junction, pertemuan antara Pasifik, Filipina, dan Eurasian. Dan ini adalah bagian Kobe di bagian barat daya. Jadi ini adalah salah satu sesar ini adalah gempa Kobe ini menggeserkan salah satu segmen dari median tektonik lainnya Jepang. Jadi salah satu sesar aktif yang ada di Jepang. Sedikit di luar topik bahwa di sini adalah yang bisa dilihat dari kita ambil positif dari orang Jepang adalah ketika gempa ini terjadi, pemerintah Jepang itu menolak bantuan yang datang dari luar, jadi mereka mandiri mencoba menanggulangi mengatasinya sendiri dan ternyata memang berhasil. Jadi walaupun Jepang itu pengetahuan tentang kebumiannya terutama untuk gempa bumi sudah sangat jauh lebih maju dibanding kita, ya tetap saja pada dasarnya manusia pasti kita bisa kecolongan, dan inilah yang terjadi pada tahun 1995. Jadi tadi sedikit gambaran bahwa strike slip ini adalah salah satu struktur yang penting ya, dan mempunyai tentunya dua sisi. Yang satu misalkan bisa menjadi salah satu pemicu kebencanaan yang sangat erat dengan kehidupan manusia, tapi di satu sisi juga dia berperan penting untuk salah satu penyedia energi yang menopang kehidupan manusia. Kita coba masuk ke bagian 2, jadi strike slip fault yang ada di oblique subduction. Nah, dan tentunya kita tidak perlu jauh-jauh mengambil contoh dari oblique subduction ada di dekat kita, yaitu di Sumatera. Jadi seperti kita lihat bahwa oblique subduction ini yang terjadi, jadi ini gambar klasik dari Pak Katili tahun 70-an, jadi beliau sudah menggambarkan betapa sesarnya sangat bisa terlihat memanjang di sepanjang punggungan Pulau Sumatera. Jadi ini bisa dibayangkan tahun 70-an ini beliau dan kawan-kawannya sudah bisa memetakan keaktifan dari sesar Sumatera. Nah, apa yang menjadi ciri khas dari oblique subduction ini adalah apa yang dikemukakan oleh Fitch di tahun 72 bahwa ketika kerak samudra menunjam di bawah kerak benua dengan membentuk sudut yang tidak tegak lurus, maka sebagian dari strand yang berubah itu akan terbagi dua. Jadi ada yang pertama itu adalah yang tegak lurus, yang memang bisa teridentifikasi
misalkan dari megatrust, dan satu lagi adalah ditransferkan dalam bentuk strike slip yang paralel dengan tranching. Jadi ini sketsa dari McCaffrey beberapa puluh tahun kemudian. Nah, terus bagaimana strength partitioning ini bekerja di Sumatera? Jadi ketika stress utama ini membentuk sudut terhadap trench, maka seperti tadi disebutkan, kita akan mempunyai komponen stres yang ortogonal, yang dalam bentuk kompresional, dan satu lagi akan dalam bentuk strike slip, dan inilah yang diwakili oleh sesar Sumatera yang membentang dari mulai Selat Sunda sampai ke Andaman. Nah, di sini kita bisa melihat si bentukan yang memang tadi dibuat sketsanya oleh Mann, dari mulai yang spindle shape di Selat Sunda sampai spreading di Andaman. Carey dan Nata Wijaya telah memetakan keaktifan sesar. Jadi salah satu kata kunci dari paper ini adalah sebenarnya sesar aktif. Jadi mereka hanya memetakan sesar Sumatera yang aktif. Mereka mencoba melihat dari data dari image satelit, dan kemudian mereka melakukan cek di lapangan dan mencoba melihat slip rate-nya. Jadi yang tidak aktif itu di luar fokus mereka. Nah, kita balik lagi secara jenah. Jadi bagaimana cara mengenali si sesar itu? Ya, seperti tadi terlihat, kita bisa melihat bahwa sesar ini mempunyai vertikal dan dia mempunyai penetrasi yang lebih dalam. Akan tetapi ternyata tidak semudah garis lurus saja. Ini pengamatan dari dua orang yang bergelut di bidang struktur. Oh iya, jadi sebenarnya walaupun topik yang saya sampaikan yang mengenai struktur, sebenarnya kalau saya bisa dibilang sih bukan seorang structural geologist, saya lebih sebenarnya banyak mencoba melihat segala sesuatu dari kacamata geologi sedimen sebenarnya. Akan tetapi karena memang sedimen itu terdeposisi dalam suatu wadah yang salah satunya dikontrol oleh struktur, maka yang mau nggak mau kita harus mencoba melihat struktur. Oke, balik lagi ke deformasi install yang ini diajukan oleh Wilcox dan Mount dan Sapi. Jadi Wilcox ini adalah sebenarnya praktisi dari oil company, kalau nggak salah ESO ya atau apa, yang mungkin akhirnya berubah jadi Exxon. Jadi mungkin ini salah satu cikal bakal dari Exxonian. Kalau kita mungkin tahu Exxonian untuk stratigrafi, nah ini Exxonian untuk struktur. Jadi berdasarkan pengamatan dia, apa yang terlihat, dan salah satunya adalah kasusnya di Sumatera, bahwa strike slip yang terjadi itu high drag dan membentuk long echelon fault yang membentuk sudut agak lebar, cukup lebar, antara lipatan-lipatan dan struktur lain yang terjadi yang berafiliasi dengan strike slip. Sedangkan, nah kemudian beberapa tahun kemudian, ini adalah Mount and Sapi. Jadi ini lebih dari sisi akademisi. Dua-duanya juga ahli tektonik. John Sapi ini dari Princeton, yang kemudian lama saya lupa, kalau nggak salah sih terakhirnya di Taiwan. Nah, mereka melihat bahwa sebenarnya drag dari sesar Sumatera, dari strike slip yang ada di Sumatera dan juga di California itu tidaklah seperti yang digambarkan oleh Wilcox, dan juga ternyata beberapa lipatan ataupun sesar sekunder yang berasosiasi dengan struktur itu tidak membentuk sudut yang lebih lebar dibandingkan apa yang diajukan oleh Wilcox. Jadi perbedaannya cukup lumayan terlihat signifikan, setidaknya untuk menjelaskan mengenai mekanisme. Nah, tapi saya tidak akan mencoba membahas tentang kontroversi di antara dua itu, tapi yang lebih penting di situ berarti adalah sebenarnya kita balik lagi ke bagaimana kita mengidentifikasi sebaik mungkin struktur-struktur yang berkaitan dengan sesar strike slip ini, karena akan dibahas di slide selanjutnya bahwa sebenarnya strike slip ini akan lebih teramati akibatnya dibandingkan sesar strike slip itu sendiri. Jadi sesar utamanya kadang-kadang bisa jadi tidak terlihat. Apalagi kalau kita misalkan melihat di seismik, nanti juga akan saya coba, kalau tidak saya ada beberapa contoh yang ternyata di permukaan itu sama sekali tidak terlihat. Nah, ini adalah salah satu contoh dari Harding. Harding itu kalau nggak salah koleganya juga dari Wilcox. Jadi di paper Wilcox tahun 73 yang
kumpulan dari pengamatan dan juga observasi di lab dengan clay cake. Itu salah satu co-authornya adalah Harding. Jadi Harding mengemukakan bahwa bisa jadi beberapa hal itu menjadi penyebab kita salah mengidentifikasi si sesar itu. Yang bisa jadi akibat berbagai macam hal, dan salah satu contohnya adalah misalkan ini di Sumatera, Harding mencoba mengkoreksi bahwa sebenarnya lipatan-lipatan yang terlihat masif ini di bagian timur sesar Sumatera ini bisa jadi memang bukan bagian, tapi ini lebih ke mungkin adalah grand fabric dari basement yang memang lebih tua sebelumnya. Dan juga beberapa contoh kontrol lainnya yang menyebabkan mungkin kita bisa salah mengidentifikasi. Jadi mulai dari beberapa slide ini saya akan coba lihat beberapa pengamatan yang coba saya lihat dan juga pengamatan yang dilakukan kolega dan beberapa publikasi yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Ini adalah salah satu contoh apa yang terjadi di bagian paling selatan dari sesar Sumatera, di mana sesar Sumatera tersebut yang di petanya pada ini berkembang di darat masuk ke Selat Sunda. Di sana dia membentuk sebenarnya pull part. Pull part ini sudah sebenarnya teridentifikasi sejak mungkin tahun 80-an, dan banyak beberapa peneliti yang coba menggambarkan bagaimana konfigurasi dari pull part itu. Akan tetapi dengan tentunya bertambahnya teknologi, data yang ada, kita bisa melihat lebih baik lagi bagaimana sebenarnya bentuk dari pull part yang ada di daerah Selat Sunda itu. Dan ini adalah salah satu contoh dari batimetri. Sebenarnya ini batimetri hanya dari SRTM aja, bukan dari yang lebih detail. Tapi dari sini kita sudah bisa melihat bahwa yes, bukaan itu ada di situ, dan di tengahnya ternyata kita bisa melihat ada punggungan-punggungan yang nampaknya soliter, tapi dia mempunyai satu kelurusan. Jadi ini adalah salah satu contoh dari yang gambar yang di tengah ini adalah model yang berdasarkan pengamatan di beberapa daerah lain aja juga percobaan dari Wu. Saya lupa untuk memasukkan ini referensinya. Nah, sedangkan yang ini dari apa yang coba saya bahas untuk memperlihatkan bahwa publikasi sebelumnya itu ternyata agak kurang tepat untuk mencoba mengidentifikasi struktur-struktur yang terkait dengan pull part ini. Kemudian pull part ini juga, karena namanya pull part, berarti ada dua sesar besar, maksudnya dua zona sesar yang bermain di dalamnya. Yang pertama adalah sesar bagian northwest, dan segmen dari sesar Sumatera yang di sini kami namakan ujung kulon fault sesuai nama dari, kalau nggak salah timnya dari Prancis, Malod dan Kemal dan kawan-kawan, mereka menyebut ini namanya ujung kulon karena mungkin melintasi di selatan ujung kulon. Akan tetapi nama ujung kulon fault juga dipakai oleh Pak Susilo Hadi dan kawan-kawannya dari Jerman dengan data dari Jerman yang lebih baru dibandingkan datanya grup Prancis, dan mereka meletakkan ujung kulon fault di tempat yang lain. Tapi kami melihat bahwa sebenarnya mungkin penamaan ujung kulon fault sebagai salah satu segmen yang paling terakhir ini akan lebih cocok untuk menggambarkan bagaimana kejadian dari pull part ini. Jadi pull part ini terbuka akibat step over dari dua sesar, itu sesar Sumatera dan ujung kulon fault. Selain kita lihat manifestasinya di dalam seismik seperti gambar di sebelah kanan, kami juga melihat keaktifannya dari seismicity. Jadi ini adalah seismicity yang terekam oleh campaign yang dilakukan oleh tim dari kalau tidak salah sih gabungan dari Jerman atau Prancis. Kebetulan salah satu kolega saya ikut di sana. Jadi selain seismicity yang terekam di situ memperlihatkan keaktifan dari sesar Sumatera, juga mensupport adanya aktivitas yang sepertinya terkait dengan magmatisme di tengah-tengah si pull part itu. Jadi dengan klaster yang berwarna ungu ini. Jadi di sini ada tiga sebenarnya. Satu yang Krakatau sudah pasti. Ini adalah produknya bisa kita lihat di anak Krakatau. Kemudian ada satu klaster di tengah pull part. Kemudian ada klaster satu lagi di tengah-tengah. Dan itu bisa jadi adalah, yang klaster di tengah ini adalah bagian dari tinggian yang ada di antara dua pull part graben ini. Kemudian yang satu lagi adalah seperti yang kita lihat di permukaan adanya high yang terbentuk di tengah-tengah graben.
Interpretasi ini menggunakan data yang dipakai oleh Pak Susilo, yaitu data dari Jerman. Kami coba reinterpretasi sedikit saja, tapi kami masih tetap memakai unit yang diusulkan oleh beliau. Dan sedikit kami perjelas juga untuk bagian dari sidewall fault dari pull part ini, dan sehingga kami bisa melihat bagaimana sebenarnya kapan sebenarnya terjadinya si sesar Sumatera ini di daerah Selat Sunda. Oke, jadi ini adalah tambahan gambaran. Jadi tadi seperti yang terlihat keaktifan dari si sesar Sumatera segmen bagian southeast, dan juga kita bisa lihat di mati-mati bagaimana manifestasi dari sesar tersebut di permukaan laut. Jadi di sini terlihat ada perbedaan polarity, yang ini sepertinya diping lebih ke northeast dan di sini diping ke southwest. Yang tipikal biasanya dimiliki oleh sesar strike slip. Dan tengah-tengah kita mempunyai relay di antaranya. Nah, selain itu juga selain keberadaan sesar Sumatera, struktur yang terjadi di selatan Jawa ini juga diperumit karena sesar tersebut masuk ke daerah Prisma Akresi, di mana di dalamnya dibatasi oleh sesar Mentawai, dan juga lipatan anjakan yang ada di kompleks Prisma Akresi. Selain itu juga kawan kami dari BMKG mencoba mengamati data yang terekam ketika mulai dari sekitar awal tahun 2019 ini. Jadi mereka melihat walaupun gempanya magnitudenya kecil, akan tetapi satu hal yang menarik, pola dari aftershock yang terjadi dan setelah direlokasi, polanya ternyata lain lagi dengan pola yang kemungkinan besar dari pull partnya. Jadi kalau kita melihat ini adalah bagian dari basin sidewall fault yang sebelah barat, ini sebelah timur, ini mungkin ada yang tengahnya adalah principal displacement zone, tapi ternyata ada lagi yang memotong. Jadi pesan dari gambar sini adalah bahwa si sesar strike slip ini ternyata sangat bisa jadi dia mengoverprint struktur yang ada sebelumnya, dan jadi sehingga ketika kita salah mengamati yang ada, kita bisa salah bercerita mengenai origin dari si sesar tersebut. Studi yang dilakukan Kang PPN ini dari BMKG ini sedang dipresentasikan di AG4 meeting tahun ini yang mungkin masih sedang berlangsung kalau nggak salah dari tanggal 1 sampai 17 Desember. Ya maaf tadi, jadi apakah si sesar yang strike yang baru ini adalah memang baru atau bisa jadi adalah reaktivasi dari struktur di basement. Maka dari itulah mengapa kita penting untuk mencoba mengidentifikasi dengan lebih baik struktur yang terjadi sampai rupture di permukaan ataupun struktur yang memang berkembang di basement di bawahnya. Nah, tadi kita melihat bagaimana segmen sesar Sumatera di bagian paling selatan, kita coba melihat lebih ke utara. Ini adalah di ujung Aceh, di ujung Pulau Sumatera. Ini adalah pekerjaan dilakukan rekan ketika saya dulu ambil S3, dia kalau nggak salah dia postdoc di PDP, dan menariknya adalah dia melakukan ini melakukan penelitian di Sumatera tapi datang sebagai turis karena di papernya tidak diketemukan nama kolega dari Indonesia dan juga tidak sebutkan izinnya dengan ristek. Maaf, ini di luar topik. Nah, jadi apa yang dicoba diamati oleh David di sini adalah bahwa dua cabang dari sesar Sumatera ini mempunyai perilaku yang berbeda. Ya memang tentu saja karena strike slip ini memang unik karena dia memang di sepanjang sesar itu terjadi, pencirinya tuh bisa banyak. Seperti yang tadi diperlihatkan atau di slide yang akan saya perlihatkan dari Harding. Nah, di sini di Sumatera ternyata ada dua branch, yang satu adalah lebih ke riddle system yang standar, normal, strike slip, sedangkan bagian baratnya berdasarkan pengamatan dia lihat ini ternyata dia supply-nya berubah menjadi thrusting, yang supply membentuk sudut dengan principal displacement zone-nya. Dan ini adalah hasil pengamatan dia di lapangan dengan deformasi yang dia ukur.
Kita coba bergerak lebih jauh lagi ke utara, dan tentunya karena bukan lagi di darat, maka pengamatan yang dilakukan adalah melihat batimetri. Ini yang dilakukan oleh kawan kami juga dari PG. Dia mencoba melihat kembali bagaimana sih karakter si sesar Sumatera itu di utaranya. Maaf. Dan ternyata juga di bagian utara, jadi ini kalau di peta, jadi inilah ada lokasinya. Jadi ini adalah lokasi yang mereka coba lihat, dan ini adalah kumpulan-kumpulan vokal mekanisme yang bisa membantu kita untuk melihat karakter atau aktivitas dari sesar tersebut. Kita bisa melihat satu klaster di sini, dan ini klaster yang lain. Tapi saya yakin ini sepertinya ini adalah klaster yang lain, karena ini adalah sebenarnya terhubung dengan sesar West Andaman yang lebih berarah utara selatan. Nah, dan ini adalah yang lebih dengan sesar Sumatera. Jadi sesar Sumatera ini di bagian utara dia mempunyai konektivitas yang rumit karena dia bertemu dengan sesar West Andaman, dan juga dia membentuk spreading di Andaman, spreading center di Andaman. Dan ternyata berdasarkan batimetri dan juga seismik, ternyata terlihat di bagian utara dari Selimam, jadi strand yang paling timur, itu juga membentuk pull part. Pull part dengan karakter di mana ada dua graben yang berbeda karakternya, di mana yang satu ini sebenarnya starving, tidak ada isi, sedangkan di sini tampak lebih terisi atau tampak lebih terangkat. Itu bisa menjadi perdebatan. Tapi kita tidak akan mendiskusikan itu. Tapi yang jelas kita bisa melihat adanya pull part juga di bagian utara, kemudian ada juga aktivitas vulkanisme di dalamnya. Lebih ke utara lagi, seperti yang tadi saya sebutkan, ini adalah spreading center. Jadi ini data yang lebih baru lagi, yang dan pengamatan yang dilakukan oleh kolega kami di PG. Jadi ini adalah sesar Sumatera, dan saya lupa namanya, Jordan. Dan dia mencoba mengajukan bahwa sebenarnya spreading ini terjadi lebih bukan dari sesar Sumatera, tapi lebih dari yang dia di sini kasih nama sebagai Andaman Nicobar Fault. Entah mana yang benar, itu tidak jadi masalah. Saya tidak ingin memperlihatkan membahas detail perbedaannya, tapi akan mencoba memperlihatkan bahwa tentu saja pengamatan bisa berbeda karena dari data yang berbeda. Entah memang ini sesar Sumatera yang masuk sini ataupun dari West Andaman. Tapi yang jelas mereka melakukan observasi dari data yang lebih baik lagi, jadi mereka sampai bisa melihat refleksi moho di bawah si spreading center, dan mereka juga mencoba mengkaitkan ini dengan pembentukan sill dan dike yang ada di bawah dari spreading center itu. Jadi ini bisa jadi sama dengan sketsa yang dibuat Man, dan saya yakin Man juga melihat contoh kasus di Sumatera, di mana di bagian paling selatan dari sesar Sumatera itu adalah bentuk rhomboidal pull part standar, yang makin ke utara bisa berubah menjadi extreme pull part spreading ridge di Andaman. Nah, selain itu juga, selain tadi kita melihat bagaimana perkembangan pengamatan yang dilakukan, banyak peneliti ahli kebumian untuk mencoba mengidentifikasi si sesar Sumatera ini. Beberapa peneliti dari yang ini adalah salah satunya contoh dari grup Jerman, mereka mengajukan bahwasanya di dalam bagian forearc Sumatera itu juga terjadi duplex. Jadi duplex adalah di mana dua sesar besar yang terjadi, dan di tengahnya terdapat konektivitas di antara dua sesar besar tersebut. Konektivitas di antara dua sesar tersebut mereka ajukan ada terjadi di Aceh, kemudian di bagian dari Bati Fault, dan juga dari Siberut Fault dengan data seismik yang mereka perlihatkan. Dan ini adalah salah satu contohnya, ini adalah Mentawai Fault Zone. Jadi berdasarkan pengamatan mereka di bawah permukaan dengan data seismik dan juga batimetri, mereka melihat pola antiklin yang kata mereka ini adalah berpola Wang Shelong dan memang bagian dari sesar strike slip Mentawai. Dan mereka mengajukan bahwa duplex ini terjadi dengan pola lebih berkembang di selatan dulu, di southeast, yang kemudian berkembang sampai ke northwest di utara. Nah, apa sih sebenarnya tadi duplex itu? Sebenarnya duplex itu adalah strike slip duplex yang diajukan oleh Berglad itu sebenarnya adalah perkembangan dari apa yang diajukan sebelumnya oleh tim dari Indonesia dan Perancis di sini. Jadi ini adalah hasil pengamatan tahun 90-an dengan data seismik yang lebih lama tentunya, karena memang lebih
tua, tapi mereka juga sudah mengindikasikan bahwa duplasi itu bisa saja terjadi karena mereka menemukan bahwa si strain partitioning yang ada terjadi di subduksi oblik di Sumatera ini terwakilkan juga oleh satu sesar besar lainnya yang juga interpretasikan sebagai sesar strike slip yang mereka beri nama Mentawai dan West Andaman. Tadi contoh yang dari West Andaman di bagian utaranya, dan ini bagian southeast-nya. Yang ini adalah dari grup yang lain tapi masih dari Prancis. Dan ini adalah contoh manifestasi yang mereka amati di seismik. Tentunya ini memang seismik zaman baheula, masih single channel. Jadi jangan mengharapkan penetrasi dan refleksi yang baik untuk bisa mengidentifikasi struknya. Wajar saja. Nah, berdasarkan data yang ada, mereka itu tadi mencoba mengajukan bahwa strain partitioning yang terjadi di Sumatera itu tidak hanya diwakili oleh sesar Sumatera, tapi juga oleh sesar lainnya, yaitu Mentawai dan West Andaman. Jadi ini contoh West Andaman fault dengan data yang lebih baru, dengan batimetri dan seismik dari timnya Jerman, kita bisa melihat ada beberapa spot yang coba di blow up oleh Bergler dan kawan-kawan, dan kita bisa melihat bahwa apa yang terlihat di sini adalah ini manifestasi dari sesar strike slip. Nah, akan tetapi berdasarkan data yang lebih baru lagi dan pengamatan kami ternyata berbeda dengan apa yang diperlihatkan oleh tim sebelumnya. Jadi ini adalah data seismik yang mencoba melihat si Mentawai fault zone ini. Memang betul ada anticline yang muncul ke permukaan, tapi ternyata ketika kita lihat ke bawah, dia lebih bersifat kompresional dan dia adalah terbentuk sebagai akibat bagian dari prisma akresi yang berkembang di basin. Selain data seismik, batimetri kami juga mencoba memperlihatkan bagaimana keaktifan sesar tersebut. Berdasarkan data seismisitas, data yang digunakan ini adalah mulai dari tahun 60-an, dimulai dari catatan yang ada yang terekam di National Earthquake Information Center, yang juga dimunculkan di websitenya USGS dan direlokasi oleh Engdahl tahun 2007. Jadi berdasarkan data sekira mulai dari 50 tahun yang lalu, tidak ada satupun sesar-sesar yang memperlihatkan pola strike slip yang ada di zona ini. Maaf. Ya, kita bisa melihat beberapa vokal mekanisme yang berpola strike slip di sesar Sumatera, tetapi di sini tidak ada satupun. Yang ada justru vokal mekanisme dengan cluster-cluster dan pola deformasi kompresional. Nah, itu tadi data yang terbaru yang kami perlihatkan dari seismik dan juga seismicity. Lalu bagaimana dengan data GPS? Karena berkembangnya teknologi, maka GPS makin berkembang, dan juga kawan-kawan dari EOS Singapura juga mempunyai stasiun yang melakukan perekaman cukup kontinus di sepanjang busur Sunda di daerah Sumatera. Dan berdasarkan data yang mereka miliki, mereka mencoba untuk mengolahnya dan untuk melihat bagaimana sih sebenarnya strain yang terjadi di daerah Forak. Dan ternyata berdasarkan data yang mereka punya, memperlihatkan bahwasanya yang terjadi dalam strain partitioning di Sumatera itu hanya satu di bagian megatrust dan kedua di sesar Sumatera. Dan di antara dua sesar ini ternyata tidak ada perbedaan gerakan yang terekam oleh GPS, sehingga mereka menyimpulkan bahwa sebenarnya fora yang ada di Sumatera ini bersifat rigid. Tidak ada yang namanya stretching seperti yang diungkapkan oleh McCaffrey tahun 91, atau juga sesar-sesar yang membentuk strike slip duplex ataupun slaver plates di Sumatera seperti yang diajukan oleh kawan-kawan sebelumnya. Tapi ya ini adalah hasil pengamatan GPS pada masa kini. Apakah mungkin pada masa lalu terjadi? Kita tidak tahu, tapi setidaknya dari data ini yang diperlihatkan bahwa dari GPS, dari seismik, dan dari seismicity kami tidak bisa melihat adanya keaktifan atau pola yang bisa mendukung adanya sesar strike slip di Forak ini. Jadi sepertinya Forak ini hanya bergerak dengan rate yang sama di sepanjang tepian barat Pulau Sumatera. Nah, apa masalahnya? Karena kecil sekali juga kalau misalkan banyak orang bisa sampai salah mengidentifikasi bahwa mengapa satu zona sesar
diidentifikasi sebagai sesar strike slip, sedangkan di satu sisi beberapa orang mengajukan sebagai sesar thrusting. Nah, ini saya coba melihat kembali data yang mereka pakai. Ini adalah data yang dari Bergla 2010 dan ini dari Martin 2015. Ini adalah di daerah Sumatera bagian utara, di tepian barat Aceh. Jadi ini yang ini adalah line figure 6 di sini. Jadi ini lebih di southeast dan satu lagi lebih di northwest. Ini adalah Forak Basin, ini adalah Prisma Akresi, dan ini adalah sesar yang mereka identifikasi sebagai strike slip. Ini zoom out-nya, blow up image-nya, yes, kita bisa melihat bahwa kita melihat sesar-sesar yang arahnya bersifat, yang polanya bersifat vertikal, akan tetapi kita juga bisa melihat pola-pola sesar yang dipping ke arah trench. Jadi ini adalah hasil pengamatan mereka sebenarnya dari Martin. Jadi mereka mengiyakan bahwa mereka mengamati, tapi yang mereka lihat keaktifannya ini adalah keaktifan dari sesar strike slip. Oke, kita coba lihat lagi lebih jauh. Kita lihat tarik lagi pengamatannya sampai ke utara. Jadi ini berdasarkan data dari kawan kami juga, Rafael, dari tahun 2015. Saya coba lihat lagi dan saya tulis ini di Bulletin Marine Geology. Jadi apa yang teramati di bagian paling utara, bahwa ya kita punya bagian dari Prisma Akresi yang kemudian bergerak maju ke Forak Basin. Jadi sebenarnya ini adalah Forak Basin yang terdeformasi lebih lanjut. Jadi memang lebih memperlihatkan pola kompresional. Dan apabila kita lihat di bagian timurnya, kita lihat ini ada sesar strike slip yang memang ini ada sesar besar yang namanya, orang ada bilang Andaman Nicobar Fault atau West Andaman Fault, apapun lah namanya, intinya ada sesar besar strike slip. Jelas sekali ini dari arah utara sampai ke selatan. Di utara dia berkembang lebih masuk ke arc dibandingkan di forak. Jadi saya tidak lupa untuk menggambarkan arc. Jadi ada beberapa volcanic center di sini. Kemudian makin ke selatan, si sesar ini yang berarah relatif utara selatan masuk ke daerah Prisma Akresi dan berimpitan dengan sesar-sesar yang diidentifikasi sebagai kompresional di sini. Bisa kita lihat. Jadi ini antara thrusting dan strike slip jauh, strike slip dan thrusting agak mendekat dan berimpitan di daerah sini. Jadi kita bisa melihat bahwa sebenarnya itu adalah dua entitas yang berbeda. Dua entitas dari major structure yang berbeda yang bertemu di satu titik. Dan itu menjadi ternyata salah satu perdebatan, satu sumber yang kerap dari perdebatan itu karena memang ternyata memang dua hal terjadi di tempat yang sama. Sesimpel itu sebenarnya. Nah, oke, tadi kita sudah mencoba melihat bagaimana pengamatan sesar-sesar yang ada berkembang di sistem subduksi yang oblik. Sekarang kita mencoba melihat si perkembangan dari sesar-sesar yang berkembang di zona subduksi yang lebih ortogonal. Jadi ini gambar klasik dari Pak Tohab dan Barber. Ini adalah gambaran struktur yang berkembang di Pulau Jawa dengan sketsa yang menggambarkan bagaimana pola yang terjadi mulai dari depan trench sampai di belakang arc atau di back arc. Dan kita bisa melihat ada beberapa sesar-sesar utama di sini seperti sesar Baribis, sesar Cimandiri, ada Citandui Fault, kemudian ini ada sesar Muria, dan juga ini kendang trust yang bisa ditarik, mungkin bisa jadi sama dengan Flores Trust, apakah betul? Nah, jadi ini adalah sesar berbeda sekali dengan apa yang terjadi di Sumatera. Ya, di Sumatera terjadi strike slip yang beralah paralel dengan pola kompresi di trench, sedangkan di Jawa yang memang relatif tegak lurus, dan memang iya tegak lurus, pola yang terbentuk bukan dominan strike slip, tapi thrusting. Tetapi tetap saja kita bisa melihat bahwa memang tetap terjadi beberapa strike slip yang membentuk sudut lancip dengan zona subduksi. Salah satunya adalah ini adalah sesar Cimandiri, paper klasik dari Pak Darji tahun 94. Jadi walaupun beliau sebenarnya dosen pengajar di lab sedimen, beliau juga mempunyai hobi struktur. Jadi
untuk tesis S3-nya, salah satunya adalah kajiannya adalah mengenai paleostress yang terjadi sesar Cimandiri. Beliau mengukur beberapa cermin-cermin sesar yang ada di sekitar sesar Cimandiri, walaupun sebenarnya sebagian besar adalah berada di bagian utara dan juga di selatan, jadi bukan di bagian utama dari sesar slack slip itu. Tapi apabila kita memang lihat di peta, memang sepertinya terutama di bagian baratnya agak susah untuk melihat mana sih sebenarnya principal displacement zone dari si sesar Cimandiri itu, karena di bagian sini adalah berhimpitan dengan sungai Cimandiri. Nah, dari hasil pengamatan tersebut yang memang banyak sekali karakternya, tidak hanya sesar slack slip sinistral, tapi ada juga sesar dextral, ada juga sesar normal. Saya tidak akan membahas detail. Nah, dari pengamatan beliau itu, beliau mengajukan bahwa mungkin pola yang terjadi ini adalah adanya perbedaan waktu atau perbedaan tempat aktivitas dari sesar Cimandiri itu sendiri. Nah, lebih baru lagi, kawan kita dari UGM, Gayatri, mencoba mengidentifikasi keaktifan dari sesar Cimandiri tersebut. Apa yang menjadi metode paling utama dari penelitian dia adalah dia mencoba melihat nick point dari channel yang ada di sungai-sungai ini. Jadi begitu terjadi perubahan drastis dari channel yang ada, yang dibentuk oleh slope-nya, itu mengindikasikan bahwa disitulah memang bagian dari zona rupture dari sesar Cimandiri tersebut. Dan dari hasil pengamatan dia dan koleganya di lapangan, dia mencoba membagi beberapa segmen dari sesar Cimandiri. Jadi terlihat sesar ini tidak terlihat lurus, tapi dia terdiri dari beberapa segmen yang dia beda-bedakan. Nah, kita lihat apa yang coba dilakukan berdasarkan pengamatan struktur geologi klasik, lebih ke arah tektonik, misalkan. Kemudian kita lihat dari aktif fault mapping yang dilakukan lebih baru lagi. Terus kawan-kawan kami juga di LIPI mencoba untuk melihat konfigurasi atau geometri dari sesar tersebut di lapangan, di bawah permukaan, apakah memperlihatkan ciri khas seperti slide slip dengan vertikal zona zona resistivitas yang lebih tinggi dengan pola vertikal di dalamnya, tidak. Dan ternyata apa yang kami lihat di bawah sesar Cimandiri itu, kami tidak mendapatkan adanya anomali dari resistivity di bawahnya. Yang ada kami malah mendapatkan gambaran bahwa konfigurasi di bagian lebih ke selatannya adalah lebih kompresional atau bisa jadi ekstensional, terlepas dari siapa yang menginterpretasi. Akan tetapi kami mencoba melihat bahwa anomali-anomali yang terjadi justru memperlihatkan pola adanya graben atau misalnya ada tinggian dan dalaman dan tidak ada satupun zona yang terlihat sebagai satu anomali yang bersifat vertikal. Ini dari data 2019 dan ini dari data sebelumnya sama, yang ada malah zona anomalinya dia dipping ke arah selatan. Cukup selaras dengan interpretasi dari bahwa anomali-anomali ini adalah bagian dari folding dan thrusting. Mana yang benar ya? Di sini saya tidak mencoba untuk membahas perbedaan itu, tapi mungkin bisa jadi adalah mungkin perbedaan dari pengamatan atau mungkin dari skala pengamatan. Oke, sekarang tadi kita coba bergerak lagi lebih ke timur. Ini adalah salah satu contohnya, ini dari gambar dari Pak Awang yang beliau sudah sejak lama mencoba mengajukan adanya indentasi Pulau Jawa yang berkaitan dengan dua sesar besar yang saling konjugate, yaitu sesar Pemanukan Cilacap dan sesar Kebumen Muria. Kedua sesar tersebut bertemu di selatan Jawa Tengah dan mengangkat sebagian dari zona yang terkunci di tengah-tengah di antara dua sesar itu, sedangkan zona di luar sesar itu menjadi lebih di bawah. Nah, kami mencoba untuk melihat jejak dari slide slip besar ini dari sedimen pengisi di basinnya. Jadi kami mencoba untuk mengidentifikasi bagaimana tipe depositional trend yang ada di sebagian dari formasi halang, dan kami mencoba melihat paleocurrent yang terbentuk yang menggambarkan bagaimana pola sedimentasi yang terjadi pada masa itu ketika sedimen itu terendapkan di basin, dan ternyata pola yang terjadi lebih memperlihatkan arah paleocurrent ke arah southeast. Maaf,
Nah, jadi berdasarkan pengamatan di lapangan, kami melihat kompleks turbidity itu ternyata memperlihatkan ciri-ciri khas yang fasies yang bisa dibagi-bagi menjadi beberapa tipe, dan semuanya memperlihatkan bahwa arahnya itu dari lebih dari west northwest ke east southeast. Jadi berbeda dengan yang diajukan sebelumnya, misalkan memang ini lebih ke arah utara atau lebih ke selatan. Jadi mungkinkah sebenarnya, jadi ini sebenarnya masih hipotesa, mungkinkah sebenarnya pola positional trend yang terjadi di sini adalah akibat terbentuknya sebuah cekungan sebagai suatu pull-up basin, misalkan di suatu zona sesar besar yang tadi diajukan oleh Pak Awang. Masih butuh banyak hal untuk dilakukan untuk memverifikasi itu, tapi ini tetap adalah suatu hipotesa yang menarik, karena ternyata ini juga berkaitan dengan pola-pola struktur yang lainnya yang terjadi. Oke, ini adalah salah satu contoh tambahan. Jadi tadi kita bisa melihat strike slip yang terjadi akibat subduksi oblik di Sumatera, kemudian kita berpindah ke Jawa untuk melihat contoh bagaimana subduksi yang ortogonal atau yang tegak lurus itu membentuk sesar-sesar strike slip juga, walaupun didominasi oleh thrusting. Nah, kita akan melihat salah satu contoh strike slip yang lain, yaitu strike slip yang terjadi di oceanic crust. Jadi, apabila kita ingat gempa tahun 2000 Juni, jadi ini adalah gempa yang menjadi background dari tugas akhir S1 saya, skripsi saya, yaitu melihat tentang zonasi kerusakan akibat gempa bumi ini. Jadi saya masih ingat dulu pas sidang Pak Ismawan sebagai dosen penguji bertanya bagaimana, dari mana sumber gempa tersebut, dan saya langsung jawab itu strike slip. Dari mana ya? Dari sesar Mentawai. Dengan so yakin. Karena yang saya bayangkan di situ ada sesar selektif, sesar Mentawai, dan hiposenternya juga berada di situ. Walaupun sebenarnya waktu itu saya agak lupa alat vokalnya mekanismenya seperti apa. Dan ternyata apabila kita lihat, ini adalah hasil dari Abercrombie, seorang seismologis dari Oxford. Dia mencoba merelokasi dan mencoba melihat vokal mekanisme yang terjadi. Yang ada ternyata adalah apabila kita plot, jadi arahnya cukup berbeda dengan arah sesar Mentawai, dan dalamannya pun juga berbeda. Ini adalah lokasinya, jadi ini Pulau Enggano dan dia ada ke utara sedikit. Bagaimana pola sebarannya? Ini adalah pola sebaran. Jadi seperti ada dua klaster, di bagian barat, di bagian timur, dengan bagian di tengah-tengahnya kosong. Dan apabila kita plot si sebaran vokal mekanisme yang main shock dan aftershock, kita bisa melihat bahwa sebenarnya ini di cross section B, cross section B itu mewakili yang ini garisnya. Kita melihat bahwa ini si sesar strike slip ini berada di bawah zona subduksi. Jadi ini ada di bawah megathrust. Jadi sesar ini adalah salah satu bukti bahwa sesar, walaupun dia jauh di oceanic crust, di oceanic plate, tapi ketika dia bisa saja rupture atau meledak menjadikan gempa tepat di zona subduksi, dan ternyata ketika dia terjadi aftershock-nya pun itu bisa memicu gempa-gempa yang ada di megathrust. Jadi kita bisa lihat umumnya gempa yang terjadi aftershock ini adalah semuanya adalah gempa megathrust. Jadi ternyata, jadi ini adalah salah satu contoh yang berbeda, di mana kalau tadi kita melihat bahwa strike slip adalah sebagai proses ikutan akibat subduksi, kita bisa melihat di sini ada contoh yang lain, strike slip menjadi pemicu kejadian gempa-gempa di subduksi. Oke, jadi apa yang bisa kita lakukan ke depan? Sebenarnya kalau menurut saya kita balik lagi ke hal yang paling mudah dan mungkin hal yang paling basic, yaitu bagaimana kita mengidentifikasi. Dan ternyata memang dalam mengidentifikasi sesar selektif ini banyak kesulitan yang ada di dalamnya, dan ini sudah diajukan oleh Harding, praktisi struktur ini dari tahun 90-an, dan paper lama-lama dia juga dari tahun 80-an. Banyak hal yang bisa menjadi kita salah mengidentifikasi, karena misalkan memang ada faktor lain bermain di dalamnya, ataupun ternyata ketika kita bermain dengan zona yang berbeda, ini adalah yang lebih di extensional dan lebih tensional, ini bisa jadi kita salah interpretasikan karena terlihat mirip di permukaan. Jadi apa yang dilakukan masih banyak sebenarnya, masih banyak yang bisa kita lakukan. Apa yang telah dilakukan di Sumatera ini hanya sebenarnya masih
terkait dengan sesar aktif. Jadi sesar-sesar yang lebih ke baratnya itu lebih bisa kita lihat lagi mungkin di lapangan, atau bisa juga melihat data-data di yang punya kawan-kawan di pemegang blok migas. Karena daerahnya sebagian daerahnya itu mature, mungkin datanya juga bisa lebih terbuka, kita bisa mencoba melihat lagi jangan-jangan ada hal yang memang kita misidentifikasi atau diidentifikasi sebelumnya oleh peneliti sebelumnya, dan kita bisa mengajukan hal tersebut sebagai sesuatu yang baru. Jadi ini adalah akhir dari slide saya. Terima kasih sebanyak-banyakannya untuk Forkoma, untuk undangannya, dan juga terima kasih untuk rekan-rekan saya yang bersedia untuk sedikit berdiskusi ketika saya mencoba ide awal untuk slide ini. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ayub atas sharingnya. Untuk Sama-sama. sesi selanjutnya kita akan ada sesi tanya jawab. Sampai saat ini sudah ada sekitar 3 penanya ya yang sudah menulis di list. Ya mungkin 2 lagi, mungkin silahkan. Bila yang ingin bertanya silahkan gunakan fitur raise hand saja di Microsoft Teams nantinya. Bila ingin bertanya, mungkin untuk penanya pertama silakan Kang Hadi untuk open mic dan bertanya, silakan Kang. Hatur nuhun Kang Yosa. Assalamualaikum Kang Ayub. Waalaikumsalam Kang Hadi, kumaha Mang? Alhamdulillah. Ini bahasanya mengerikan sebenarnya. Mengerikan. Sebenarnya Kang Hadi itu nggak boleh nanya karena namanya ada disebutin di sini. Hah? Masa nanya? Curang nih sandiwara ini kayaknya. Itu iya. Nggak boleh nanya ini sebenarnya. Ya, diskusi aja berarti. Sebenarnya tadi mau nanya udah ditulis sama Kang Anto tuh, sama strike slip terhadap sutur. Tapi diskusi aja lah, paling tadi yang di yang left-nya itu apa? File-nya ya. Jadi kalau ngomongin struktur, memang beberapa ini kan pendekatan ada yang Andersonian gitu ya. Ternyata kan memang Andersonian sendiri gagal untuk menjelaskan yang rombik ya kalau nggak salah. Jadi ada pola-pola struktur yang tidak bisa dijelaskan ternyata dengan model Andersonian gitu ya. Kalau isotropik bisa, cenah mah gitu. Tapi kata si Vossen yang ortorombik nggak bisa gitu. Nah, yang menariknya kan sekarang kesininya kan mulai lagi nih muncul pendekatan geologi struktur, pendekatannya itu dengan kontinum mekanik gitu. Jadi balik lagi karena deformasi itu akibat stres, yang terdeform itu adalah strain gitu, balik ke konsep awal. Nah nanti baru di dalamnya si kontinum mekanik ini ngomongin ada reologi, ada sifat fisik batuannya, kohesif, strength, segala macam gitu ya. Yang sekarang sih tinggi aja. dijadiin geomekanik lah ya. Nah yang menarik itu tadi Kang Ayub, kalau kita ngomongin subduction gitu ya, terutama di Sumatera dan Jawa, itu kan nanti nggak lepas dari pembentukan pegunungan gitu ya, volcanic arc-nya gitu, which is topografi lebih tinggi. Nah yang kemarin yang ada paper dari siapa sih, Stiron Headland. Aduh belum baca, punten. Itu sebenarnya mau kita bahas. Si Stiron sama Headland itu ngulik-ngulik ya bahwa near mountain itu bisa ketika topografi berubah menjadi suatu pegunungan atau terjadinya perbedaan ketinggian gitu ya, nanti si beban yang ada di si gunung ini itu bisa memberikan stres secara lateral maupun horizontal. Nah kalau ngomongin strike slip berarti kan kita ngomonginnya SH max lebih dominan gitu ya, horizontal stress yang paling dominan gitu ya dibandingkan dengan vertical stressnya gitu. Nah berarti kan sebenarnya untuk yang terjadinya pegunungan orogenesa lah ya, mau volcanic arc mau apapun gitu ya, di foreland juga bisa, itu nanti di thin skin-nya dia bisa membentuk atau menstimulat strike slipping juga gitu. Nah itu yang dimodelkan oleh si Headland itu yang bikin softwarenya kurang lebih gitu. Nah jadi ini pendekatan yang baru mungkin ya, approach untuk ngelihat pola-pola fracture di sekitar pegunungan. Nah ada beberapa sih yang di dimension atau di pointing sama mereka itu
Misalnya untuk yang di daerah yang lebih shallow tuh maksudnya kedalaman tertentu tapi nggak terlalu dalam gitu ya, itu yang berperan horizontal stress. Tapi yang lebih dalamnya lagi nanti balik lagi ke vertical stress gitu. Artinya ketika kita punya pegunungan dekat-dekat dengan gunung itu strike slipping itu bisa terjadi. Nah pertanyaannya itu sebenarnya tadi kalau mau ditanya gitu ya, jangan-jangan pola-pola yang ada di Sumatera Utara gitu ya, North Sumatra Basin, Central Sumatra Basin sampai ke South Sumatra Basin gitu, ke SSB itu kan kalau kita ngomongin pembentukan awalnya, basin creation-nya memang mungkin pengaruhnya tadi terhadap sutur jelas lah ya, karena beda-beda gitu polanya di utara, di selatan ataupun di tengah. Yang paling kelihatan strike slip, pengaruh strike slip-nya sih memang yang di tengah lah ya. Tapi untuk basin fillingnya, deformasi terhadap sedimen pengisinya, itu mungkin banyak juga dipengaruhi oleh continuum mechanics ini gitu. Jadi near mountain stress lah ya, topographic stress gitu. Nah itu sih sebenarnya tadinya mau tanya itu. Itu jawabannya pas belum baca. Ya belum baca ternyata. Ya udah gitu aja deh. Siap Hadi, iya makasih. Ya sebenarnya makasih. ya Hadi udah ngirim papernya. Tapi ya itu intinya memang benar tadi udah disinggung juga oleh Hadi bahwa tidak semuanya itu bisa dijelaskan oleh konsepnya Anderson gitu kan. Jangankan kita nyari yang lebih jauh trusting aja itu kan sebenarnya tidak tergambarkan, tidak terjelaskan oleh Andersonian kan. Belum lagi kita masuk ke hal-hal yang lebih apa ya, yang lebih masuk ke geomekanik kan itu. Jadi itu sebenarnya berarti masukan dari Kang Hade ya, permintaan untuk saya membaca. Tapi terima kasih untuk resumenya udah dibacain duluan sama Kang Hade. Hatur nuhun. Mangga Kang Yusa. Baik, terima kasih Kang Hade atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya Kang Wana, Kang Al, silakan Kang untuk open langsung mic aja dan ke Kang bertanya. Anto, Kang Yusa, saya cuma ini aja tadi. Kang Anto sepertinya left ya. Ya kan tulisannya udah ada tuh, dibaca Iya, aja. mungkin saya bacakan aja ya Kang Ayub ya. Siap. Ya, jadi Kang Anto bertanya terkait struktur basement Mesozoik, yaitu di Mesozoik pre-rift stage di cekungan Sumatera Selatan dan Sumatera Tengah, Kang. Di mana di pertanyaan Kang Anto di sini kedua struktur tersebut memiliki tren yang relatif sama arahnya, yaitu utara selatan atau northwest southeast. Yang menjadi inti pertanyaan Kang Anto adalah apakah orientasi struktur basement tersebut berkaitan dengan proses tektonisme amalgamasi beberapa mikrokontinen atau teran penyusun basement, atau lebih dinominasi pengaruh sesar strike slip efek subduksi oblik di bagian barat busur Sumatera. Kurang lebih begitu pertanyaannya Kang Ayub. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya juga belum mencoba lebih lihat detailnya, akan tetapi satu hal yang bisa kita lihat bahwa ini adalah batas tua, jadi kita bisa melihat bahwa di Sumatera di bagian baratnya itu memang ada beberapa bagian timurnya itu adalah bersatunya teran-teran yang berbeda, dan teran-teran tersebut itu membentuk pola-pola yang kalau kita bisa lihat di graf itu sangat terlihat jelas, yang arah yang lebih northwest southeast, tapi dia lebih membentuk sudut lagi terhadap sesar Sumatera. Nah, apakah itu sesar dari basement? Saya lebih yakin bahwa itu memang itu lebih mencirikan refleksi dari basement configuration seperti yang tadi diajukan oleh Harding juga. Jadi dulunya dia menganggap bahwa pola-pola yang situ adalah pola-pola yang ada di bagian timur dari si sesar Sumatera itu adalah bagian dari sesar Sumatera, tapi wajar, itu kan tahun 70-an. Begitu dia melihat data lebih banyak lagi, kemudian dia mencoba mengkoreksi bahwa itu jelas-jelas tidak berkaitan karena dari segi dimensi pun itu terlalu masif, sangat lebar, lebih ke timur dibandingkan si sesar Sumatera itu sendiri. Dan sesar Sumatera sendiri itu juga sangat mudah. Jadi apabila kita, sebenarnya lebih mudahnya adalah kita balikan saja kembali, kita lihat periode atau umur dari sesar-sesar yang kita coba cari tahu itu. Dan saya yakin pasti jawabannya itu sesarnya itu jauh itu lebih tua dibandingkan sesar Sumatera. Karena sesar Sumatera sendiri kalau dari geologi permukaan itu sekitar Pliocene, kemudian dari data seismik dari Pak Susilo yang lebih baik lagi itu akhir dari late Miocene dan awal Pliocene, jadi masih sekitaran itu, jadi tidak lebih tua dari itu. Akan tetapi kalau menurut saya bisa jadi
ketika kita punya data seismik yang penetrasinya lebih jauh, lebih dalam lagi, pasti mungkin ada satu cerita yang bisa diungkapkan karena kita ada pertambahan data gitu. Itu palingnya. Baik, berarti lebih dikontrol oleh mikrokontinenterannya ya Pak ya? Iya, kalau ya. Baik, mungkin terima kasih responnya Kang Ayub. Untuk Kang Al, jadi bertanya Kang, maaf. Saya jadi pusing dengar ada yang ngomong. Saya juga. Kang Ayub, kalau saya simpel aja Kang Ayubnya. Itu kan kalau kita makanya Hadi kamu yang banyak ngomong, ada pusing saya. Nggak apa-apa kita. Kang Ayub, saya simpel nih Kang Ayub. Kan kalau kita lihat dari seismik itu kan faultnya fault seismic scale semua ya. Nah yang jadi pertanyaan itu di antara seismic scale fault itu apakah ada fault lagi ataukah hanya zona-zona fracture aja gitu, maksudnya zona hancuran. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, adakah metode untuk menghitung seberapa jauh atau seberapa lebar si zona hancuran ini dari main core fault-nya itu? Terima kasih Kang Al pertanyaan. Tapi kalau saya memang ini saya biasa bermain dengan regional, jadi saya belum pernah mencoba untuk mengidentifikasi lebih dekat lagi. Jadi saya tidak punya pengalaman untuk itu, punten. Tapi setidaknya dari kita bisa lihat dari misalkan setidaknya dari seismik aja. Apabila kita sudah bisa atau kita sudah menduga si sesar utamanya, itu pun dengan bantuan. Jadi kalau kasus yang saya banyak temui adalah untuk sesar aktif ya. Jadi penentuan sesarnya juga dibantu oleh batimetri. Nah, pengalaman pribadi ketika batimetri tidak ada, susah sekali sangat. Apalagi untuk bermain di data 2D ya. Yang ya tentu kita tahu bahwa kesinambungan dari sesar yang kita identifikasi dari satu line itu akan bisa berbagai skenario sambungannya di line yang lain ketika 2D. Dan inilah sebenarnya yang dengan banyaknya teknologi makanya 3D itu kan membantu dalam penentuan identifikasi si geometri ataupun karakter dari sesar itu sendiri kan. Itu kalau sih, dari outcrop sendiri gimana Kang Ayub? Di outcrop sendiri gitu, di antara satu major fault itu pengalaman ya maksudnya dari apa yang saya lihat justru si sesar utamanya itu sangat susah sekali akan dilihat jejak, misalkan jejaknya dalam second side gitu ya. Yang ada adalah apa yang terjadi misalkan dari kasusnya Pak Darji dan itulah memang saya yakin yang akan banyak kita temui. Kita akan lebih banyak menemukan indikasi dari sesar minor yang merupakan produk ikutannya atau produk berikutnya dari sesar utama itu. Jadi ini kita mencoba mencari si gambaran besarnya, si biangnya dari anak-anaknya gitu. Kasarnya begitu sih. Oke. Tapi kalau untuk detail sendiri, saya tidak punya pengalaman untuk yang lebih ke kuantitatifnya. Punten. Ya, terima kasih Kang Ayub, jelas. Sama-sama. Baik, terima kasih Kang Al. Mungkin untuk penanya masih ada sekitar 2 atau 3 orang lagi yang dapat bertanya. Silakan mungkin Kang Tete yang dapat menggunakan fitur raise hand agar untuk bertanya untuk penanya selanjutnya. Atau mungkin Pak Awang mungkin ada pendapat Kak, Pak, terkait presentasi dari Kang Ayub. Iya, makasih Yasa. Ya makasih Ayub presentasinya. Sama-sama Pak. Ada 2 hal ya yang Ayub tunjukkan. Itu pertama tentang peranan strike slip terhadap sumber daya ya, khususnya di migas. Nah ini saya ingin menambahkan 2 area lagi karena kebetulan dulu pernah mengerjakan, yaitu di Salawati Basin, Sorong Fault. Terus yang RMKS di Jawa Timur. Nah itu kuat sekali. Bahkan kalau di Salawati Basin itu kalau kita ingat si basin itu kan benar-benar ke utaranya itu dibatasi oleh Sorong Fault kan. Jadi dan Sorong Fault juga termasuk sesar yang besar gitu di Indonesia Timur itu. Lebih dari 1000 km lah. Jadi dia tuh sangat kuat sekali gitu mengontrol geologi evolution dari Salawati Basin, otomatis petroleum sistemnya. Memang tidak secara langsung ya, karena target utamanya itu kan di kais karbonat. Jadi sebenarnya pertumbuhan kais tidak dikontrol oleh Sorong Fault. Nah, tetapi petroleum sistemnya ada dipengaruhi juga gitu. Nah, terus ada juga karbonat yang terkena deformasi oleh Sorong Fault. Nah, misalnya yang namanya lapangan Matoa tuh ya. Lapangan Matoa di sana kan terkenal
Itu bukan rival karbonat, tapi dia faulted karbonat. Nah, si faultnya itu merupakan sintetik sebenarnya, sintetik shear dari sorong fault gitu. Nah, itu salah satu contoh bagaimana sorong fault itu membentuk trap yang cukup besar lapangannya, mungkin sekitar ada sampai 150 MMBO ya isinya ya, in place-nya ya di Matoa itu. Nah, kemudian yang sangat besar peranannya sorong fault tektonisme di Salawati Basin itu dia membalikan basin deposit centernya. Jadi sebelum sorong fault masuk kira-kira di Neogen itu semua layer sedimen dari kira-kira dari Kais sampai ke yang lebih tua itu sampai ke Mesozoik itu atau Paleozoik itu menebal seluruhnya ke selatan. Ya. Nah, begitu sorong fault masuk, terus dia kelihatannya melakukan readjustment gitu terhadap basin. Dia langsung miring ke arah utara si deposit centernya dari yang tadinya terbuka ke arah selatan menjadi terbuka ke arah utara. Nah, disitulah kemudian terjadi pematangan hidrokarbon. Terus, jadi besar sekali lah peranan sorong fault tektonisme itu di Salawati Basin. Itu salah satu contoh aja untuk menunjukkan begitu besar gitu si peranannya sorong fault itu mengontrol banyak hal ya. Dari evolusi geologi otomatis ke evolusi petroleum sistemnya. Nah, kemudian yang di Jawa Timur sekarang RMKS ya, Rembang Madura Kangean Sakala. Kalau yang langsung membentuk trap itu contohnya Pagerungan field itu yang gede juga, lapangan gas. Mungkin ada 2 TCF ya kira-kira si itunya itu isinya. Sekarang udah depleted sih ya. Nah, itu dibentuk karena merupakan inverted zone-nya gitu. Dulunya dia tenggelam, kemudian keangkat. Nah, di situ dibentuk langsung itu. Dan dia benar-benar ada di zona PDZ-nya dari RMKS fault zone. Nah, kalau di daerah Cepu, banyak lapangan-lapangan tua yang sebenarnya kalau zaman dulu itu kalau kita lihat dari seismik yang lama yang masih kurang bagus lah resolusinya ya, itu kayak antiklin aja. Tapi pada saat kita lihat lebih detail itu sebagian itu merupakan flower structure gitu. Flower structure yang bukan langsung dari PDZ-nya, tapi mungkin flower structure dari order berikutnya dari sesar RMKS. Nah, terus ada juga lapangan-lapangan yang berjajar secara N-echelon kelihatannya, ya. Misalnya lapangan Wonocolo gitu, lapangan-lapangan tua lah kebanyakan. Itu dikontrol oleh sorong fault. Seperti dulu Harding bikin lapangan-lapangan N-echelon di Sumatera Selatan ya, kan dia pernah mengeluarkan paper soal itu juga pada saat penelitian strike slip pengaruhnya terhadap trap petroleum. Nah, di samping itu juga si RMKS itu juga pada saat yang bersamaan menenggelamkan yang namanya Kitchen Central Deep. Di Jawa Timur itu kan terkenal tuh ada Kitchen Central Deep. Ada yang mungkin tahu karena dia kerja di WMO ya, West Madura Offshore. Nah, itu tenggelamnya lebih dalam juga gara-gara sorong fault gitu. Sorong fault si RMKS fault. Jadi kalau kita simpulkan itu yang namanya strike slip itu punya pengaruh yang besar terhadap evolusi geologi dari suatu area, baik bisa secara langsung maupun tidak. Contoh-contoh yang sangat klasik misalnya di basin-basin Sumatera ya. Basin-basin Sumatera tadi juga ada yang ditanya beberapa sistem horse block-nya atau rifted basement-nya itu juga teraktivasikan oleh tension slip ya. Tension slip dari sesar Sumatera yang ngebuka kembali banyak akresi teran di bawahnya gitu. Nah, itu kebukanya itu karena tensionnya Sumatran fault yang umurnya yang tua ya, yang Eocene kira-kira. Kalau yang langsung misalnya dia membentuk Pulau Part Basin Ombilin ya, tadi yang sudah dibahas oleh Ayub ya. Itu langsung gitu, duduk langsung di atasnya. Tapi ke pinggir-pinggirnya juga dia membentuk sistem-sistem rifted basement di basin-basin. Jadi ada pengaruh besar tuh, baik yang arahnya sifatnya langsung atau enggak langsung. Tarakan Basin misalnya, mungkin HD juga nanti bisa jelaskan lebih jauh tuh. Ya, lapangan-lapangan yang ada di Tarakan, di Bunyu itu juga berjajar-jajarnya juga bikin arch Bunyu, arch Ahus, arch Tarakan itu juga ada pengaruh dari strike slip-nya Maratua atau Samporna gitu. Jadi banyak lah besar pengaruhnya. Dan saya pikir kita penting ya mempelajari sesar mendatar itu karena saya pikir dia merupakan sesar yang lebih utama ya dibandingkan sesar naik atau sesar normal. Gitu. Apalagi kan kita tahu yang namanya sesar strike slip itu punya komponen tension dan komponen kompresinya gitu. Jadi kadang-kadang kita bermain di transtension atau di transpression. Nah, itu komentar saya tambahan untuk bagaimana si sesar strike slip itu bisa berpengaruh terhadap sumber daya.
Nah, terus ada pertanyaan juga nih sekalian buat Ayub. Ayub tadi kan tunjukkan ada deformasi struktur di Selat Sunda dan di Aceh ya. Di Selat Sunda jadi yang kira-kira agak keluar dari sesar mendatar gitu. Apa itu tuh semacam horsetail nggak ya? Horsetail di ujung-ujung gitu kan. Biasa kita kalau kita sesar mendatar itu kan selalu punya horsetail ya di ujung-ujungnya. Jadi ada di ujung selatan misalnya sesar-sesar yang tadi Ayub tunjukkan di entah dia sifatnya strike slip, sifatnya tension atau dia yang sifatnya agak kompresi, bikin ridge gitu. Yang di Selat Sunda maupun di Aceh tadi ada juga kan itunya. Apakah itu merupakan horsetail? Tapi kalau horsetail itu biasanya kan kita ada satu sesar besar yang panjang gitu, yang continuing, terus di ujung-ujungnya kita punya horsetail-nya. Nah, padahal kan kalau sesar Sumatera itu terbagi berbagai segmen ya, banyak sekali segmen-segmennya gitu. Sepertinya di antara segmen-segmen itu tidak membentuk horsetail ya, hanya bergantung aja gitu. Di antara satu segmen dengan segmen yang lain tuh dia akan right stepping atau left stepping gitu ya, terus di situ akan membentuk ridge atau membentuk depression, itu bergantung pindah-pindah segmen ke segmen yang lain kan. Kira-kira gitu tambahan dari saya, Yosa ya. Sama Ayub mungkin bisa komen juga yang pertanyaan saya yang terakhir tadi. Terima kasih atas kesempatan untuk komentar. Terima kasih Pak Awang atas tambahannya dan pertanyaannya. Silakan Kang Ayub mungkin. Terima kasih Pak Awang. Saya juga ketika menyiapkan slide ini, saya yakin pasti Pak Awang akan berkomentar dan pasti akan menunjukkan salah satunya adalah Salawati dan juga HMKS. Terima kasih Pak Awang untuk tambahannya, betul sekali. Pengalaman Pak Awang untuk diidentifikasi sesar-sesar strike slip itu jauh lebih banyak tentunya, dan betul sekali memang si strike slip ini berperan sangat penting baik ketika inisiasinya dalam pembentukan ketika originnya ataupun juga proses sesudahnya. Nah, tadi terkait saya sebenarnya juga ingin bertanya, boleh nggak ya ke Pak Awang? Tapi saya nanya dulu ke moderator. Tapi sebelum saya bertanya, saya tanya dulu kali. Saya jawab dulu tadi pertanyaan Pak Awang. Iya, pingpong ya. Ya betul Pak. Jadi sesi diskusi saja. Oh iya, betul ya saya betul. Ini jadi betul sekali Pak Awang. Jadi yang di bagian Selat Sunda, yang di bagian paling selatan. Jadi apakah ini masih kelihatan slide yang saya tampilkan? Iya kelihatan. Ya Pak. Jadi si ujung Kulon Fault yang saya ini sebenarnya penamaan dari grupnya Perancis, cuman dulu sempat ganti nama oleh grupnya Jerman. Saya kembalikan lagi aja namanya, ini ujung Kulon Fault. Dan jika Bapak melihat ini, yang warna merah, ini adalah tipikal dari horsetail. Jadi ini ada bagian paling ujung, setidaknya dari data yang kami punyai, ini adalah bagian paling ujung dari sesar Sumatera di offshore. Jadi kenapa ini masih berkembang di forearc, walaupun ini kan sebenarnya beda domain dengan yang intra-arc di Sumatera. Apabila kita lihat ke bawahnya, sebenarnya batas bagian dari continental margin atau yang menjadi continental margin itu sebenarnya masih terekam di bagian forearc high. Jadi tepat ketika dia di ujung forearc high ini, dan dia juga selesai. Jadi sepertinya manifestasi seperti ini yang terlihat di Batimeti, dan ini adalah cukup kuat untuk membuktikan bahwa ini adalah typical horsetail. Terus apakah horsetail ini juga diobservasi dapat kami lihat di utara? Sayangnya kami nggak punya data yang lebih detail lagi untuk bagian utaranya. Jadi yang paling detail itu hanya spot aja Pak. Jadi beberapa lokasi. Jadi seperti yang tadi di utaranya Pulau W, yang di bagian timurnya, di situ kelihatan Pulau Part lagi. Jadi di situ berarti transtensional. Tapi lebih ke utaranya lagi saya tidak menemukan. Jadi saya juga penasaran sebenarnya yang nyambung ke spreading itu apakah West Andaman atau sesar Sumatera. Karena itu dua-duanya strike slip, dan kalau memang dilihat dari aktivitas seismicity-nya, dua-duanya juga aktif gitu kan. Apakah dia juga mengakomodasi strain paralel dari akibat subduksi bersamaan, saya juga nggak tahu tuh Pak. Jadi tidak kelihatan. Kemudian mengenai batas dari segmen-segmen yang ada di sesar Sumatera, jadi kalau kita melihat pembagian segmen berdasarkan pekerjaannya Pak Dani dan Kiri, mereka membagi menjadi 20, dan si segmen-segmen itu terpisahkan oleh band atau step over. Jadi tidak setidaknya di paper mereka sih tidak dilaporkan adanya typical horsetail. Jadi ini kalau typical horsetail yang ini yang terlihat di Selat Sunda ini, kalau menurut saya ini contoh yang sangat bagus yang bisa tambahan sebagai contoh yang bisa kita lihat di seismik ya, di textbook gitu kan. Karena kebetulan memang kita memiliki akses untuk melihat data Batimeti ini. Gitu Pak. Ya, nuhun Ayub. Nah,
Ya, saya boleh bertanya juga nggak, Pak Awang? Ya, Sebenarnya. silakan kalau bisa Jadi, jawab atau diskusi. karena kan memang kebanyakan dari kita, termasuk saya sendiri juga memang termasuk generasi yang memang tercekoki kesannya negatif ya, tapi maksudnya yang memang mengikuti pekerjaan studi-studinya Harding ya, dari grupnya Exxon. Ketika tadi saya perlihatkan slide, ya, salah satu slide yang berbeda, yaitu jadi pola deformasi yang diamati, walaupun kasusnya masih sama dari California, maksudnya dari San Andreas Fault dan juga sesar Sumatera, ternyata pengamatannya Simon dan Sapi itu, John Sapi itu berbeda ya. Jadi menurut Pak Awang yang juga punya pengalaman mengamati sesar selektif di daerah, terutama di daerah timur Indonesia tuh Pak, kira-kira mana yang lebih ini? Karena kalau berdasarkan reviewnya Paulman, dia bilang sih di kesimpulannya di salah satu papernya dia melihat bahwa walaupun tidak dijelaskan detail, model yang diajukan oleh John Sapi itu sepertinya lebih baik untuk lebih bisa mengakomodir apa yang terlihat dari data. Katanya sih begitu. Berdasarkan pengalaman Pak Awas ini bagaimana Pak kira-kira? Ya, kalau saya lihat tulisan-tulisan grupnya John Sapi ya dari Princeton itu, dia banyak muridnya juga. Terus dia kan mengembangkan tentang konsep fault band folding ya. Ya, betul Pak. Band folding, fault propagation fold gitu. Jadi banyak itu sendiri sebenarnya sudah beda gitu dari awalnya sendiri dengan model Cox gitu ya. Dari areologinya udah berlainan gitu Ayub ya. Dari areologi batuan. Jadi pada saat areologi batuan itu kena deformasi, ya otomatis pendekatan mereka akan lain gitu. Tapi sebenarnya kasusnya sama juga Pak. Mereka untuk papernya yang tahun berapa ya saya lupa itu sama-sama dari Sumatera dan juga San Andreas Pak. Oh ya, saya ingat mereka juga, John Sapi juga pernah ngelihat Sumatera ya dengan muridnya. Iya. Siapa tuh? Show ya? Oh iya, Show. Show ya. Tapi itu kan, yang ini sama itu kan muridnya yang S3-nya dulu saya pernah hadir waktu saya pernah dapat training di Texas, itu juga diajarin sama John Sapi juga, sama Show juga waktu itu. Waktu itu Show-nya masih sekolah S3 tuh. Nah, terus dia kan aplikasikan ke area Chevron ya. Karena kan kerjanya buat Chevron waktu itu. Ya, mereka juga karena awalnya itu sudah berlatar belakang reologi yang berbeda, ya, ya otomatis mereka mendekatinya itu pada saat melakukan analisis kinematik akan berbeda juga. Gitu. Nah, tetapi kalau menurut saya sih tergantung area penyelidikan kita, karena kan batuan tuh ada yang memang ditekan bisa sesarnya bersamaan dengan deformasi, gitu ya. Ada yang klasik gitu, dia batuan dulu harus rigid dulu baru patah gitu kan. Ya. Tergantung Ayub. Jadi sebenarnya nggak bisa straight over kita menentukan ini model John Sapi dan Mount yang benar gitu. Terus model Harding Wilcox salah gitu ya. Nggak bisa langsung gitu Ayub ya dan kawan-kawan. Jadi kita harus lihat dulu reologi secara keseluruhan gitu. Mungkin di satu tempat modelnya Sapi yang lebih bagus gitu. Tapi yang di tempat yang lain enggak, yang lebih klasik ya model Harding dan Wall. Saya belum pernah membandingkan dua model kinematik itu terhadap yang pernah saya selidiki baik di Salawati maupun di Jawa Timur ya, di strike slip-nya, karena saya hanya memetakan pengaruh saja gitu, pengaruh dari apa? Pengaruh dari strike slip itu terhadap evolusi geologi dari kedua basin itu. Tapi belum pernah mendekati kedua model itu dengan yang ini, yang satu ini. Kalau yang dulu yang saya pakai tadi yang Ayub tampilkan gambar saya yang indentasi Jawa Tengah itu saya dekati dari Harding. Iya, Wilcox itu ya. Wilcox Harding itu saya dekati dengan cara itu misalnya, bukan dengan cara yang lain. Tapi saya nggak tahu apakah itu benar apa enggak. Hanya saya jadi melihat gini aja, saya melihat ada pola-pola struktur, terus bagaimana untuk melihat evolusinya. Ya kita dekati dengan model yang ada. Oh ternyata cocok itu dengan model Harding. Udah jadi saya pakai itu aja gitu. Betul Pak. Terus kan kalau yang modelnya Sapi kan belakangan berkembangnya gitu ya. Saya belum pernah coba. Hanya kalau untuk beberapa kasus seperti saya pernah melakukan juga analisis struktur di Kutai gitu ya. Di daerah-daerah delta itu bagus tuh modelnya Sapi itu lebih cocok kelihatannya gitu. Kalau di daerah-daerah yang sifatnya memang kondisinya gitu. Jadi kelihatannya sangat tergantung ke area juga gitu, ke area dan rigiditas dari batuannya sendiri untuk kena deformasi itu mana yang lebih cocok diterapkan modelnya.
Baik. Gitu kira-kira Ayub. Siap-siap Pak Wang. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Wang atas responnya. Mungkin selanjutnya masih ada satu pertanyaan terakhir dari Kang Kun tadi ya. Silakan mungkin Kang Kun tadi untuk open mic untuk bertanya. Punten assalamualaikum. Ini Waalaikumsalam. Salam. Kang Ayub, punten nih saya kalau tiba-tiba hilang, saya sih tulis pertanyaan di chatting sih tadi. Ya, gitu Pak. Ada map juga. Iya. Ada pemisahan antara cekungan Similiu ya, atau yang orang sebut juga sebagai Melabuh dengan Nias oleh adanya Bati Fault. Itu di Mentawai sampai Bengkulu tidak kita jumpai ada seperti itu gitu, atau memang belum ada yang bisa melihat secara seismik ya. Jadi di dalam konteks strike slip fault itu konteks cekungan migas apakah ada perbedaan? Bukan migas lah, cekungan sebagai inti daripada orang bilang kalau transtensional gitu ya. Itu apakah ada bedanya? Yang ada Betty fault itu bisa lebih menyebabkan terbukanya satu sistem konvergen, walaupun dalam sistem konvergen ada pembukaan dibandingkan Mentawai Bengkulu yang mungkin lebih stiff ya, atau lebih tegas, lebih liat gitu loh. Terima kasih Kang. Baik, terima kasih Kang Owen. Ya betul sekali. Jadi kalau kita lihat publikasi yang lama dari grup-grupnya misalkan Mason and Moore dan juga dari grup Jerman, kita melihat bahwa mereka mengajukan sesar Bati yang menjadi pemisah antara Aceh dan Simelu. Akan tetapi pendapat pribadi, jadi setelah mungkin kamu juga sudah melihat data-datanya ya. Jadi sebenarnya si sesar Bati tersebut tidak begitu, kalau menurut saya indikasi dari adanya sesar tersebut juga tidak begitu kuat. Tapi ya, kalau berdasarkan laporannya Karik, mereka melihat itu dari time structure map. Itu. Tapi jika kita lihat dari penampang seismik yang melintasi sesar itu, setidaknya dari versinya seismiknya Jerman, kalau kata saya sih tidak begitu meyakinkan kalau dia di sesar. Ini adalah suatu sesar yang bisa menjadikan pembagi dua basin itu. Saya lupa apakah saya coba lihat menampilkan atau tidak. Sepertinya sih enggak, punten. Tapi ya ini Bati Fault juga ini sudah diakomodir oleh grupnya Jerman dan dia menulis di situ. Pendapat jadi kalau berdasarkan pengamatan di sepanjang Mentawai Bengkulu ini kami tidak menemukan, atau setidaknya dari data yang kami bisa akses sih, kami tidak menemukan adanya tinggian yang diakibatkan oleh sesar strike slip yang melintas itu. Dan mengapa itu terjadi? Itu bisa jadi seperti yang tadi Kang Kun tadi sebutkan, gitu kan. Tapi ada satu lagi yang satu hal yang bisa jadi satu ciri khusus di Four Arc Sumatera, bahwa kita melupakan satu hal, yaitu adalah di oceanic plate, di oceanic crust. Jadi kalau kita lihat, saya nggak punya peta batimetrinya, tapi kalau kita ngelihat, jadi ini setidaknya dari sketsa ini aja, kita melihat bahwa di bagian barat dari Trans Sumatera, mulai dari Siberut ke atas, kita akan melihat fracture zone yang jelas sekali di peta, terutama di peta magnetik dan gravity. Tapi ketika kita masuk ke bagian lebih ke timur dan selatan dari investigative fracture zone ini, manifestasi dari fracture itu tidak begitu terlihat, tapi jadi terlihat tapi dia lebih putus-putus. Nah, jadi sepertinya kekasaran dari fracture zone itu bisa jadi kalau menurut saya itu berperan. Hal tersebut sudah diajukan oleh beberapa peneliti yang memang yang meneliti di situ. Misalkan Berglar juga meyakini itu, tapi tidak punya data untuk melihatkan kaitannya secara langsung. Kemudian juga ada dari grupnya Inggris, saya lupa, ada juga yang sudah mengajukan, tapi mereka tidak mempunyai bukti kuat gitu.
bahwasanya memang kekasaran dari batimetri dari oceanic crust itu juga berperan. Nah, kebetulan sih saya tidak punya slide-nya karena memang belum publish, tapi dari apa yang kami coba lihat di Mentawai di sini, bahwa ada tinggian yang menjadi pemisah antara, kita bisa pakai nama Mentawai dan di sini Bengkulu. Di sini ada tinggian sebenarnya yang membuat batimetrinya lebih dangkal dibandingkan yang lain. Dan ternyata ketika kita coba lihat di dalamnya tidak ada satupun struktur strike slip atau struktur yang bisa kita indikasikan sebagai strike slip yang berperan menjadi pemisah dari dua cekungan itu. Nah, akan tetapi apabila kita melihat di gravity, tinggian-tinggian tersebut itu sangat jelas terlihat, dan sepertinya itu adalah efek dari, bisa jadi adalah itu salah satu efek dari kekasaran batimetri yang masuk ke di bawah Forak Sumatera. Gitu. Cuma sayang saya nggak bisa nampilin slide-nya di sini. Itu. Oh iya benar, baru saya perhatiin itu ya. Ternyata di lantai samudra yang sekarang itu ada semacam investigator fracture zone, kemudian ada orange ridge. Itu terkait dengan struktur-struktur pretersier atau memang recent itu, Kang Ma'ruf? Kalau struktur-struktur yang menjadi tinggian itu, kalau menurut saya itu struktur yang sangat baru, karena ini kan masuknya juga, ini kan jejak-jejaknya itu kan masih sangat baru gitu kan. Apabila kita lihat pakai misalkan kecepatannya misalkan sekitar 6 cm aja per tahun gitu kan. Jejak paling tua mundur juga yang mempengaruhi di sini itu paling banter juga late Pliocene gitu kan. Jadi sangat muda sekali gitu. Pengaruhnya terhadap struktur yang ada di situ. Jadi tidak ada hubungannya dengan, kan itu kan di dekat dari perjalanan India ke utara ya, yang notabene kan bergerak sangat cepat sejak Kretaseous sampai dia menabrak ke Himalaya, itu kan hanya kecepatannya lebih cepat ketimbang majunya benua Australia ke utara gitu. Apakah desakan-desakan gitu kan di dalam yang digencet oleh India dan Himalaya itu kan pada saat drifting macam-macam kan, ada paleotetis, mesotetis sampai dengan neotetis yang sekarang. Apakah lekukan-lekukan itu cuma direactivate lagi dengan yang muda, maksud saya gitu? Entah sih kalau untuk yang tuanya juga kan saya juga nggak punya buktinya, tapi hanya bisa dalam bentuk dugaan. Tapi setidaknya kalau dari yang muda itu bisa terlihat jelas. Ini seismisitasnya juga terekam. Pertama itu, kemudian anomali di gravity itu juga terlihat gitu kan sebenarnya, dan itu berkaitan erat dengan anomali juga yang terlihat di seismik gitu. Jadi sepertinya itu terus kalau ini menuju ke sebelah Sumateranya, karena kan tadi disebut juga Sumatera dan Asia, Southeast Asia itu kan dibangun oleh remnant Paleozoic ya, dan mungkin ada Proterozoic sebagian. Nah itu apakah ada kaitannya dengan sutur-sutur antara mikrokontinen ya, yang kalau diteruskan dari investigator trends ke arah lurus ke utara, Batifold terus, apakah ada pembagian trend sesuai dengan fault itu ya? Saya sih nggak ingat. Ya saya sih belum pernah. Nggak tahu ya. Iya. Paling banter sih yang jejaknya paling terekam, paling terlihat itu sampai ke arc-nya itu. Jadi tapi begitu lepas dari itu sih itu tidak begitu terlihat. Oke. Ya. Karena kan itu sudah sangat dalam ya kalau di situ. Iya. Begitu kan Kang Ayub. Iya, sama-sama Kang Kun tadi. Ya, terima kasih Kang Kun tadi. Baik, mungkin itu adalah pertanyaan Kang Kun tadi adalah pertanyaan terakhir untuk malam hari ini ya Kang Teteh. Terima kasih atas kehadirannya di sharing session for Koma malam hari ini, dan mungkin kita akan bertemu lagi di sharing session for Koma selanjutnya. Terima kasih Kang Ayub atas waktunya untuk sharing session malam ini. Sama-sama, terima kasih banyak juga. Dan dengan ini saya akhiri sharing session malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Teteh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bawang Kang Ayub. Ya, Tadi. Pak Awang. Sampai jumpa lagi Pak Awang. Selamat malam. Selamat malam Kun tadi, makasih. Ya, sama-sama. Kang Al semuanya, Kang Yosa, Kang Reza, Turnuhun, Sadayana. Ya, Turnuhun.
Sehat-sehat ya. Yuk. Insya Allah ya, sama-sama Pak Wang. Amin. Assalamualaikum.